Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rosid, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktek profesi lapangan PPL 1 RPP 1 dengan tema sejarah perkembangan Daulah Abbasiyah pada kelas 11 Madrasah Aliyah Darussalam Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu anak-anak bisa mempersiapkan diri dulu, ya. Cek kerapian pakaiannya, yang cewek kerudungnya ya dirapikan biar nyaman ya. Yang cowok lingkungan kanan kirinya kalau ada sampah bisa dibersihkan terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya ya, mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Saya mintakan ketua kelas silakan untuk memulai memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah. Terima kasih anak-anak semua. Semoga dengan doa pembuka tadi kita akan diberikan kemudahan dalam pembelajaran nanti dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, untuk selanjutnya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa saja yang hari ini sudah hadir? Apakah ada yang tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat tidak? Tidak, berangkat semua ya. Saya akan dulu. Abdul Halim, Maulana Ali Fahroni, Dimas, Khairul Anam, Sally, Tia, Sally. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita ada beberapa kuis terlebih dahulu ya. Coba ada dua tebakan. Siapa yang bisa untuk menjawabnya nanti bisa angkat tangan terlebih dahulu untuk menjawab. Sudah tampil di layar? Teka-teki pertama. Di manakah sebenarnya batas alam jagat raya ciptaan Tuhan ini? Ada yang tahu batas dari ciptaan Allah itu? Ciptaan Allah yang sejagat ini itu batasannya di mana? Ada yang tahu? Oke, apa? Ada yang tahu? Mana batas dari bumi itu? Yuk. Ya? Ayo ya. Mana batasannya mana? Tidak ada batasannya. Kenapa bisa tidak ada batasannya? Karena bumi itu bulat, jadi karena bulat melingkar, jadi tidak memutar terus ya. Oke, bagus ya. Oke. Nanti yang jawaban benar atau salahnya nanti di akhir aja ya. Pertanyaan kedua. Lebih banyak kan mana? Bintang di langit ataukah ikan di lautan? Yo, ini milih salah satu, tinggal milih. Yo. Bintang di langit. Kenapa bisa bintang di langit? Kenapa? Gak bisa dihitung ya, karena bintang di langit tidak bisa dihitung. Oke ya, boleh jawabannya ya. Tetapi yang tepat, yang pertama adalah di manakah batas bumi itu, batas jagat raya itu ada di sini.
ada di pikiran kita. Karena pikiran kita itu terbatas. Contoh saja gini, kita melihat saja kalau jaraknya sudah ratusan meter kelihatan tidak jelas. Tidak jelas. Berarti menandakan itu kita terbatas di pikiran, ya. Jadi jagat raya yang luas itu kalau dibilang ada batasannya, ada batasannya, ada di pikiran kita masing-masing. Makanya muncul ada istilah bumi itu bulat, bumi itu datar, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyakkan mana tadi? Kalian milihnya banyakkan bintang. Sekarang pernah enggak kalian hitung bintang? Nggak pernah. Gara-gara nggak pernah hitung bintang berarti bintangnya lebih banyak. Coba sekarang ikan, pernah hitung ikan? Nggak pernah juga kan? Nah, nggak pernah. Jumlahnya juga banyak, tapi lebih banyak kan mana? Ikannya adalah banyakkan ikan. Ikan ada yang nangkap tidak? Ada, siapa? Nelayan. Sekarang bintang ada yang nangkap tidak? Nggak pernah ada yang menangkap bintang. Ikan ditangkap, apakah ikan di laut itu sudah habis? Masih kan? Ya. Jadi ikan di laut itu meskipun diambil setiap hari ya masih ada, berarti harusnya banyak kan ikan di laut, bukan bintang di langit, karena bintang tidak ada yang ambil, ya. Nah, jadi itu tadi ya gambaran bagaimana kalau kita itu mau belajar, ya, mau menggali lebih lanjut, kita akan bisa memahami lebih lanjut terkait berbagai permasalahan, ya. Tidak hanya satu hal atau dua hal, tapi kita bisa memahaminya lebih dari yang ada, gitu, ya. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan materi kita pada kali ini, ya, seminar materi kali ini, yaitu berkaitan dengan perkembangan Islam masa Daulah Abbasiyah, ya, perkembangan Islam masa Daulah Abbasiyah. Oke, ya. Kompetensi dasar yang akan kita mulai pada pembelajaran ini adalah yang pertama mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah, kemudian menilai proses dari lahirnya Daulah Abbasiyah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian itu bisa menghayati bahwa kekuasaan itu adalah amanah, kemudian mengamalkan sikap amanah itu sendiri, mampu menganalisis. Jadi kalian mampu menganalisis bagaimana proses sejarah dari lahirnya Daulah Abbasiyah, apa saja yang menjadi latar belakangnya, kemudian apa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Daulah Abbasiyah itu bisa muncul. Kemudian mengidentifikasi siapa-siapa saja yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah dan siapa-siapa saja yang akan menjadi khalifah yang memimpin dalam Daulah Abbasiyah untuk memimpin umat Islam, ya. Fokusnya ada di dua materi. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah, yang kedua adalah khalifah Daulah Abbasiyah. Sebelum itu anak-anak ada beberapa pertanyaan, ya, yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, ada enggak apakah kalian itu pernah mendengar nama Daulah Abbasiyah? Pernah? Pernah. Pernah, ya. Pernah mendengar Daulah Abbasiyah. Terus siapa apa itu Daulah Abbasiyah? Charlie? Apa tadi? Bani yang memimpin Islam pasca Rasulullah. Apa? Jadi Daulah Abbasiyah itu Bani yang memimpin Islam setelah Rasulullah. Kalian bisa memperhatikan ini gambar ini, ya. Namanya, ya. Ada 4 gambar. Yang pertama bisa kalian lihat itu adalah sebuah gambar peta, ya, betul, peta.
Jelas, ini adalah peta dari wilayah kekhalifahan Abbasiyah, bahwa Daulah Abbasiyah itu sudah maju dari segi ilmu pengetahuan, kemudian teknologinya sudah menunjukkan apa? Bisa menyusun sebuah kota dengan bentuk yang melingkar, ya, sempurna seperti ini. Dengan di Daulah Abbasiyah itu, ya, Daulah Abbasiyah itu sudah berdiri sejak 750 Masehi sampai dengan 1258. Jadi tadi betul yang dikatakan oleh siapa? Rika, ya, dikatakan oleh Rika tadi, waktunya memang lama. Daulah Abbasiyah itu memang lama. Ya, jadi ini gambarannya. Daulah Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah yang ada di Damaskus, karena Umayyah itu ada dua. Karena sudah mempelajarinya di kelas 10 kemarin. Umayyah itu ada dua, Umayyah 1 dan Umayyah 2. Umayyah 1 ada di Damaskus, Umayyah 2 ada di Andalusia. Ya, oke anak-anak. Jadi setelah kalian menyimak materi awal pembuka tadi terkait dengan Daulah Abbasiyah, ya, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya persilakan, angkat tangannya yang mau bertanya. Silakan. Pendiri Daulah Abbasiyah tentunya tidak hanya sendirian saja. Tentu ada yang mendukungnya. Siapa saja mereka dan apa peranannya? Oke, tadi sudah ada dari pertanyaan pertama. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Oke, Salma, silakan. Mengapa Daulah Abbasiyah itu bisa muncul sedangkan pada masa itu sudah ada Daulah Umayyah yang juga bisa disebut Nabi? Pertanyaan yang baik. Selanjutnya siapa lagi? Anam, kalau mau bertanya, silakan Anam. Bagaimana cara Bani Abbasiyah ini dapat menggantikan posisi Daulah Umayyah dalam kepemimpinan Islam? Terima kasih. Kemudian siapa lagi? Baik, jadi ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman kalian semua. Ada Hilalah, ada Sally, ada Salma, ada Anam, ya, tadi menanyakan terkait dengan Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah. Mulai dari apa saja yang menjadi faktor berdirinya Daulah Abbasiyah, sedangkan pada masa itu sudah ada Daulah Umayyah, bisa ada Daulah Abbasiyah. Untuk menjawab itu semua, ya, karena pada pembelajaran kali ini kita menggunakan pendekatan PBL, jadi saya akan membaginya menjadi 3 kelompok, ya. Saya membaginya 3 kelompok, ya. Ini kelompok 1, tengah kelompok 1, kemudian cewek ini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Mengidentifikasi terkait latar belakang dan proses dari lahirnya Daulah Abbasiyah, ya. Silakan ditata tempat duduknya, ya. Ada cari tempat yang nyaman, ya. Oke, sudah ditata tempat duduknya, dibuat nyaman, ya, dibuat senyaman mungkin sesuai dengan pokok bahasanya masing-masing apa yang dikerjakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Kalian boleh untuk mencari referensinya tidak hanya dari buku, tapi bisa juga yang bawa HP bisa menggunakan HP-nya untuk mencari referensi lain, ya. Sebagai tambahan, anak-anak bisa menyimak video berikut ini terkait dengan proses dari lahirnya Daulah Abbasiyah, ya. Nah, bisa disimak dulu terlebih dahulu. Ini untuk gambarannya ini adalah referensi tambahan, ya, referensi tambahan untuk menambah hasanah keilmuan kalian dalam mendiskusikan masalah ini tadi, ya. Belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Nah, ini adalah peta wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa kejayaannya. Dipegang oleh Daulah Umayyah. Nah, kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah. Proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan. Kurang melibatkan kaum mawali atau non-Arab. Didiskusikan, ya, didiskusikan, cari
jawaban solusi dari yang pertanyaan yang sudah saya kasihkan tadi ya, dan Bapak kasihkan tadi. Silakan didiskusikan ya, diskusikan dengan baik ya, cari referensinya. Sudah siap ya dengan hasilnya? Oke. Baik, kalau gitu saya persilakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Datangnya kekecewaan kelompok Awali terhadap dinasti Umayyah karena dianggap kelas kedua di bawah Muslim Arab. Pecahnya persatuan antar suku-suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme. Timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap dinasti Umayyah yang dinilai hidup mewah, hedon, KKN, serta perbuatan-perbuatan yang jauh dari ajaran Islam. Oke, kelompok satu sudah mempresentasikan tadi latar belakang dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah ya. Sekarang kelompok kedua silakan menyampaikan hasil diskusinya. Itu tadi ya hasil dari diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Secara garis besar apa yang kalian simpulkan itu sudah benar dan sudah sesuai dengan pembahasan kita pada kali ini. Baik, untuk lebih memahami lanjut ya, kalian silakan kerjakan tugasnya ya, LKPD-nya ya, via online nanti dikerjakan di HP masing-masing ya. Waktunya terbatas, saya ada 5 pertanyaan ya. Waktunya terbatas, saya kasih waktu 20 menit. Siap ya? Dimulai dari sekarang. Hasilnya nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya terkait dengan hasil kerjaan kalian tadi. Nah, ya. Sekarang apa saja yang kalian dapat pada hari ini? Saja? Pertama, memahami sejarah dan latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke. Kedua, mengetahui tokoh pemuka bangsa dan peranannya. Ketiga, paragraf periode kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Ya, itu tadi ya. Jadi ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kita berbuat ya. Kita harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu bisa membahayakan diri kita sendiri ya. Dampaknya kepada diri kita sendiri. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan periodisasi dari Daulah Abbasiyah yang sampai 5 abad itu ada periode-periodenya. Ya, kemudian kita juga akan membahas tentang sistem dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nanti bisa kalian pelajari di rumah, kalian baca buku paketnya atau bisa membuka mengakses materi yang sudah Bapak kirim linknya untuk menambah referensi. Terima kasih banyak anak-anak ya
semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini itu bisa bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan kita. Ingat ya, sejarah itu tidak untuk hanya dikenang, tapi menjadi pelajaran untuk kita melangkah ke hari yang berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek profesi lapangan PPL 1 RPP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.